Yang menarik gini, Pak. Banyak orang kalau hanya melihat dari satu sisi, Pak, itu akan langsung mengambil kesimpulan yang berbeda dengan orang yang melihat sebagai satu keseluruhan. Saya melihat dalam hidup ini seperti berlian. Berlian itu sisinya banyak banget. Oke, Dan setiap sisi pasti ada dua, yaitu positif aspek dan negatif aspek. oke. Jadi kebijakan tarif ini awalnya adalah untuk memenuhi janji kampanye. Hmm. Ya, jadi Ya, Make Pak. America Great Again. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan ekonom, Pak, yang namanya tarif itu sebetulnya lebih banyak mudaratnya, Pak. Hmm. Nah, di sini karena apa? Banyak info yang misleading, menyesatkan. Oke. Bahwa kalau Amerika menerapkan tarif tinggi, itu negara-negara lain akan investasi ke Amerika. Salah satu contoh, Pak, sepatu Nike itu dibuat di Vietnam, di Indonesia, dan di negara lain. Kenapa? Karena bahan bakunya lebih murah, tenaga kerjanya juga dibayar lebih murah. Nah, ada simulasi ketika sepatu itu dibuat di Amerika, yang biasanya dijual di Amerika itu $100, kalau dibuat di Amerika harganya bisa $400, Pak. Siapa yang akan beli? Nggak ada. Nah, tapi di satu sisi, Pak, kebijakan ini sebetulnya pertimbangannya lebih banyak politisnya ketimbang ekonominya. Oke. Kenapa? Karena dia ingin membalas China. Kalau kita masuk Amazon di Amerika, Pak, jadi yang beli barang online lah, ya Iya. Shopee atau Tokopedia kalau di Indonesia, saya yakin hampir 90% barang itu made in China. Nah, disinilah pemerintah Amerika itu ingin membalas atau retaliate. Tapi dia lupa, sekarang China itu sudah menguasai industri manufaktur dunia. Di samping itu, dengan penduduk 1,4 miliar, pemerintah China itu butuh memberi makan rakyatnya, Pak. Oke. Dan dari mana sebagian makanan itu impornya dari Amerika. Jadi kalau Amerika Serikat ini di bagian tengah, Pak, itu banyak petaninya, Pak. Iya. Nah, petaninya gandum, petani jagung, dan Indiana, lain-lain. Pak ya, Indiana. Ya, terutama di Indiana. Nah, kemudian Cina ganti ngeband, Pak. Wah, kelimpungan juga, padahal para petani itu banyak pendukungnya Presiden Trump. Sekarang China lebih memilih beli produk pertanian dari Brasil, Pak. Nah, ini juga goncang kan akhirnya. Nah, kemudian dalam negosiasi tarif dengan Indonesia, Pak, saya melihat beberapa manfaat sebetulnya. Tadi yang Pak Bambang sampaikan itu salah satunya, Pak. Iya, Pak. Nah, ada lagi, bagaimana Indonesia bisa kompetitif, harus perbaiki peraturan internal Indonesia sendiri, baik di bidang investasi maupun perdagangannya, supaya lebih efisien. Jadi kita juga harus mawas diri, harus berkaca juga, gitu. Yang kedua, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa sekarang orang Indonesia kan suka makan tempe sama Iya. tahu, Pak. Iya, Pak. Nah, itu soybeannya, kedelainya kan banyak impor dari Amerika, Pak. Mereka. Nah, kalau itu harganya diturunkan, kan rakyat sendiri bisa buat tempe tahu lebih murah. Iya, Pak. Yang ketiga, Pak, yaitu selain pangan tadi, program pemerintah ini apa, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini kalau dikelola secara benar, Pak, ini bagus banget. Kalau sampai pemerintah mau ngasih makan 80 juta mulut penduduknya, penduduk Indonesia, emang apa cukup, Pak, ayam Indonesia untuk bertelur supaya anak-anak Iya, bisa Pak. makan telur sekali sehari? Iya. Kan pasti impor juga, Pak. Iya, Pak. Nah, terus yang selanjutnya, Pak, Indonesia ini kan net importer oil, ya, Iya. minyak, ya. Kebutuhan minyak Indonesia konsumsinya 1,6 juta barrel per hari,
Sementara lifting minyak Indonesia itu 800.000, Pak. Separuhnya, Pak. Separuhnya. Separuhnya dipenuhi dari mana? Dari import yang asalnya terus terang, Pak, mohon maaf ya, nggak jelas juga gitu. Nah, terus Amerika memaksa Indonesia juga untuk beli minyaknya supaya tarifnya bisa turun tadi. Iya. Nah, minyak Amerika kan standarnya tinggi, Pak. Nah, di satu sisi Indonesia itu banyak impor minyak lewat Singapura, Pak. Emang Singapura produksi minyak. Jadi kan dari dunia ketiga dibawa ke Singapura, dari Singapura dijual lagi. Mosok jual lagi harganya sama, pasti lebih tinggi, kan? Nah, ini juga kita pakai. Jadi perusahaan Amerika kalau kamu mau, nih perintah presiden kamu, ekspor ke Indonesia, tapi kami mau direct, kamu nggak mau lewat negara ketiga. Insya Allah harga minyaknya lebih murah, Pak. Murah. Karena tidak lewat pihak ketiga, lewat calonya gitu. Iya. Banyak, terus kemudian kita sedang negosiasi untuk produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika, itu dikenakan zero tarif, Pak. Seperti kopi, palm oil, minyak kelapa sawit. Amerika kan nggak produksi. Kemudian rubber atau karet, Amerika nggak produksi. Iya, Pak. Nah, sebelumnya kan ini juga kena tarif mereka. Nah, kita bisa tekan juga gitu. Nah, sekarang memang tinggal mereka kan juga pengen masuk ke sektor keuangan itu, kayak kris dan lain-lain. Mereka juga ingin menguasai tambang itu dari hulu ke hilir misalnya. Tapi posisi pemerintah kita tetap, Pak, tidak mau merugikan kepentingan nasional dan rakyat. Dan itu subject to negotiate, karena Amerika kan menerapkan tarif ke banyak negara termasuk sekutunya. Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dia dimusuhi banyak negara, Pak. Iya. Akhirnya dia nyari temen kan, Pak. Lah Indonesia saat ini menjadi teman yang bisa diandalkan sebetulnya dari kacamata Amerika. Nah, untuk itu kita bisa punya leverage negosiasi yang lebih tinggi. Seperti misalnya Amerika benci banget misalnya sama Brasil, sama negara-negara lain. Padahal Brasil itu pengekspor kopi terbesar ke Amerika, Pak. Dikenain tarif tinggi. Iya. Nah, pasar itu bisa kita isi sebetulnya, gitu. Tapi dengan quality control yang lebih baik, dengan mekanisme panennya yang lebih baik dan lain-lain, Mbak. Jadi bagus kalau kita bisa mawas diri, kemudian memperbaiki regulasi di dalam negeri, memberikan insentif pada para pengusahanya, quality controlnya diperbaik, iklim usahanya juga diperbaiki, gitu. Jadi, jadi saya melihat sebetulnya selalu ada blessing in disguise in anything, in everything, gitu. Iya, Pak. Nah, ini yang sedang kita coba untuk manfaatkan, Pak Bambang. Iya, Pak. Jadi Bapak tadi sudah mention benar sekali, dan sekarang kita melihat ada opportunity di situ, walaupun memang harus diperjuangkan. Iya, Pak. Itu mungkin Pak Bambang. Baik.